Baik, mari kita lanjutkan kuliah ISP yang ke-8, yaitu logic model terkait perilaku ya. Bagian kedua itu lanjutan dari yang kemarin, bagian psikososial. Ya, saya mencoba share screen sambil membedah buku Planning Health Promotion Program ya, an Intervention Mapping Approach. Di sini kita bisa searching logic model. Nah, logic model ini yang kita pakai ya di buku ini. Logic model banyak sekali. Ya, oke. Ya, kita sedikit mereview kuliah sebelumnya ya. Mana nih? Nah, ya kuliah sebelumnya itu membahas logic model dari sisi personal external determinan, di mana personal determinan contohnya pengetahuan, persepsi, self-efficacy atau self-efficacy itu seperti ini. Saya bisa. Saya punya kemampuan. Saya bisa. Contoh lain, self esteem ya, self esteem, menghargai diri sendiri, self readiness ya, dan sebagainya yang perlu dipelajari di teori-teori perilaku. Ini harus baca teori perilaku. External determinan ini komponen-komponen individu yang terdapat pada sosialnya ya. Kan di luar individu ada sekeliling kita manusia ya, dan sebagainya. Nah, kita sekarang membahas logic model dalam perubahan perilaku ya. Kalau kita bisa mengubah faktor determinan di sini, maka kita bisa mengubah perilaku. Jika kita bisa mengubah perilaku, maka kita bisa mengatasi masalah kesehatan. Kita pindah ke logic model yang lebih ada contohnya. Ya, kita jangan yang ini ya. Dan kalau pakai line ini jadi lebih mudah nih. Kita pakai contoh yang stroke ya. Stroke itu kita lihat ini bisa ya. Ya, ini bisa. Ya, saya besarkan ya. Semoga terlihat. Ya, kita mencoba mengubah determinan-determinan. Maka kita akan mengubah perilaku. Ingat ya, perilaku itu bedanya dengan faktor psychological. Kalau perilaku itu sudah ada action. Kalau faktor psychological belum. Ya. Pengetahuan saya, persepsi saya, itu masih dalam diri. Tapi kalau sudah dalam bentuk action itu berpotensi apakah dia mendukung perbaikan ya, masalah kesehatan atau malah memperburuk. Ya. Misal dalam hal ini contohnya di luar ya. Misal tidak menghubungi segera untuk merujuk, misalnya. Maka waktu berjalan terus, kemudian penyakit akan terjadi atau malah sedang terjadi, malah kalau seperti itu akan menambah morbiditas. Ingat pelajaran epidemiologi ya, morbiditas, angka kesakitan, mortalitas, kematian. Ya, ini akan menjadi meningkat ya karena lack of treatment. Ya. Bagaimana ini treatment ini udah terlambat. Sudah terlambat, sudah keburu terjadi ya.
Contohnya, saya sewaktu kerja di UGD menerima pasien yang sudah terlambat, ya, stroke, diagnosis stroke batang otak. Sudah datang dengan stroke, kemudian nafasnya satu di bawah normal, nafasnya dalam semenit itu. Ini ciri-ciri menurut saya saat itu sudah terjadi pusat nafasnya itu terdampak karena stroke. Ya. Karena kan pusat nafas itu adanya di sini. Ya. Coba, ayo belajar anatomi ya di batang otak. Kalau sudah begitu, ya ke sini kualitas hidupnya. Bayangkan orang yang seharusnya sudah bisa bekerja. Contoh kasus, saya waktu kerja di UGD, waktu itu menerima pasien 27 tahun umurnya, gejalanya sudah stroke dan penyakit kardiovaskular. Di umur bekerja, bayangkan, ya, dia fungsi tubuhnya kurang, kognitif menjadi kurang, harusnya usia kerja itu dapat mendatangkan pendapatan dan sebagainya. Jadi malah menjadi biaya pengobatan di masa-masa harusnya produktif bekerja. Biaya nih, ya, work loss dan sebagainya. Medical care long term. Wah, kalau sudah stroke, pengobatannya, ini sayangnya 27 tahun. Mengapa? Karena sebelumnya, ya, faktor perilakunya dia memakan makanan yang tidak sehat, tidak teratur, wah semuanya, ya, terus seperti itu, ya, terus seperti itu. Nah itu, jadi bagaimana penyakit bisa dicegah dengan perilaku, itu logikanya, ya, logiknya, gitu ya. Ya, memang berantai ya, perilaku dapat diubah asalkan determinannya, ya, ini bisa juga diubah. Itu kurang lebih seperti itu ya. Ya, kemudian bagaimana faktor environment-nya? Di sini saat di environment, ini contohnya di sini di rumah sakit ya, di rumah sakit. Bagaimana ini contoh-contoh di sini, misal ini yang paling mudah ya. Kontrol teratur darah tinggi misalnya ya. Jadi pemberian pengobatan yang rutin. Ya, saya ini memberi contoh yang kira-kira di Indonesia itu menjadi contoh ya. Jadi kontrolnya adalah perilaku pasiennya, ya. Tapi kalau misalnya di sini distribusi obatnya misalnya kurang, sehingga obat darah tinggi juga menjadi kurang ya. Kemudian juga yang memberi obatnya juga menjadi kesulitan dalam memberikan giving, penurun tekanan darah. Jadi environment di sini maksudnya sekeliling individu. Dalam contoh ini, sekeliling individu yang sakit tadi. Ya. Bagaimana masal-masal di sekitar individu. Ya, itu contoh-contoh. Ya. Lalu saya akan memberikan contoh ini sudah kemarin ya, bahwa outcome ya, perilaku itu memang
untuk mengubahnya jangka yang lebih panjang ya. Itu bagian dari outcome, bagian dari logic model ini ya. Kita lebih ke sini ya, coba kita lihat contoh-contohnya. Ya, contoh-contohnya sebentar. Bukan yang ini ya. Sebentar, satu lagi kita bedah bukunya. Ya, sebentar ya. Nah, ini dia stroke project. Stroke project. Ya, jadi bagian dari input yang harus di evaluasi misalnya, bagaimana implementasi dari ya programnya, kemudian bagaimana materialnya, bagaimana SDM yang melaksanakan ini, bagaimana metodenya, ya sebetulnya ini sudah dijelaskan kemarin ya, cuma saya ulang lagi aja karena ke semua ini input-input ini untuk menjadi program yang terlaksana dalam indikator program memang terlaksana menjadi output, tapi sebetulnya program tersebut harus dievaluasi output dari sisi determinan yang ini. Apakah pengetahuannya berubah? Apakah skills self-efficacy ini semua berubah atau tidak, atau sulit? Ya. Sehingga kalau kita lakukan secara kontinu, rutin, maka perilaku ini bisa menjadi berubah juga dalam jangka waktu yang lebih panjang. Bayangkan saat saya dulu kerja saat dulu PTT di Banten Selatan ya, bagian datang untuk merujuk ya. Jadi saya datang home visit, kemudian saat home visit, wah ini perlu dirujuk ya. Ini merujuk saja menjadi kendala behavior tersendiri. Mengapa? Satu, dari sisi manusianya sulit. Dari sisi keluarganya ya, environmental di sini nggak ditulis keluarganya. Dalam konteks di Indonesia contohnya, keluarganya juga sulit. Mengapa sulit? Karena misal faktor environmental yang lain saat itu transportnya sulit karena uangnya sulit untuk menyewa transport. Saat itu saya home visit di daerah hutan lah. Jadi saya harus melewati hutan jam 2 pagi gitu ya. Wah, luar biasa. Di sana sulit. Transportnya mana? Kalau pasiennya ada di fasilitas kesehatan, ada pasien lain pernah saat transport tidak ada, udah saya nggak ambil pusing, udah pakai mobil saya saja, saya antarkan ke rumah sakit sekarang. Ya, saya menjadi environment bagi pasien tersebut. Ya, seperti itu. Jadi logiknya berjalan ya, karena di sini transportnya ada. Ya, sama waktu dulu juga di saat saya dulu waktu koas ya. Wah, ambulansnya kepake. Ya sudah, pakai mobil teman saya saja. Diantar ke rumah sakit rujukan. Supaya mendapatkan treatment. Sehingga kalau waktu berjalan, ya pasien yang saat saya dulu koas itu sakitnya eklamsia. Bayangkan, ya mau melahirkan terus kejang, waduh, bahaya nih. Nanti kualitas hidupnya menjadi buruk kalau secara environmental tidak didukung. Kami nakes menjadi environment bagi pasien saat itu. Itu kasus yang waktu saya koas ya. Jadi kami bantu sistem kesehatan ya. Bagaimana nggak ada? Sudah kita bantu. Ya, di otak kita harus bantu.
Ya, environment yang membantu. Waktu saya, ini kembali ke yang tadi yang waktu saya PTT, saya itu kasusnya bantu ya, karena di sistemnya kendaraannya lagi tidak ada ya, bisa pakai kendaraan saya sendiri. Ya, saat itu saya harus sedih sekali ya, kalau itu kasusnya seorang ibu yang datang ke Paraji, kemudian kandungannya diputar. Datang ke saya, wah, periksa nadi tidak terabak. Waduh, apa ini ruptur ya di dalam ini? Apa solusio placenta? Saya nggak ngerti. Itu udah nadi. Saya infus berapa labu masuk dalam aturan ATLS, berapa labu masuk. Loh, kok masih nadinya kurang? Wah, sambil saya rujuk sendiri. Rujuk. Ternyata ini apa ya, kita mengurangi terjadinya meninggal. Tapi sayangnya ibunya tidak meninggal, bayinya meninggal ya. Ya, makanya kita ini kalau apa ya, ada logika dalam melakukan apa ya, intervensi kesehatan, kita perlu pikirkan dulu masalahnya. Dalam hal perilaku, actionnya apa, environmental, ya, itu action dari sekelilingnya apa, ya, termasuk sini fasilitas-fasilitas. Jadi itu logic model. Ini baru introduction sebetulnya. Jadi kalau kita lihat ke selanjutnya ini akan lebih jelas. Ya, jangan yang ini ya. Ini nanti peminatan saja. Ada lagi yang lebih jelas. Sebentar ya. Nah, rasanya sudah di atas ini. Bahan logic modelnya sudah tidak ada. Yang saya maksudkan, sebentar ya. Sambil kita buku. Jadi ini kuliahnya gabung dengan bedah buku. Karena saya sebelumnya kalau kuliah pakai PowerPoint, mahasiswa nggak tahu halaman berapa yang dibaca. Waduh, kalau ini bukunya ada, di dalam bit lainnya sudah ada ya. Jadi itu jangan sampai di... Nah, ini yang mau saya maksudkan. Sebentar, ini berarti harus di klik kanan di rotate clockwise. Nah, ini nih. Ini sudah kemarin di kuliah ISP nomor 7 ya. Ini nomor 8. Jadi di sini kalau kita mau mengevaluasi model, kita evaluasi inputnya bagaimana, outputnya bagaimana, ya. Tapi saya berpesan, output itu jangan hanya dilaksanakannya program. Program terlaksana 1, 2, 3, 4 banyak. Tidak. Tapi output itu dilihat juga. Karena setiap output kan punya objektif untuk merubah sesuatu. Sesuatu itu apa? Determinannya di sini. Determinannya juga dilihat, dievaluasi pakai kuesioner dan sebagainya. Pengetahuannya gimana, persepsinya gimana, self-efficacy-nya bagaimana, self-esteem-nya bagaimana, expectation, outcome, behavior, harapannya apakah tercapai tidak, itu puas tidak, dan sebagainya. Ini harus dievaluasi juga. Nah, ini bagian dari output juga. Jangan hanya program, metode ini, strategi ini terlaksana menjadi output. Tidak, ini dievaluasi juga karena output yang berhasil kalau dievaluasi juga output ini. Memang output habis program dilaksanakan langsung bisa dievaluasi, tapi jangka yang lebih panjang perilaku ini ya punya apa tujuan-tujuan untuk mengubah perilaku, ini punya juga kuesionernya. Ya, kalau ini kita harus melihatnya rutin ya. Kalau contoh ibu hamil ya, ibu hamil itu kan datang tiap bulan ya.
Gimana dilihat, misal ibu hamil yang merokok, kita sudah melakukan input di sini. Kita lihat kuesionernya di sini, tapi kita lihat juga kuesioner perilakunya. Bu, gimana saat hamil ini ibu merokoknya? Saya sudah berkurang action dalam merokoknya. Gitu. Iya ibu, nanti kita lihat setelah melahirkan kalau ibu perilakunya itu bisa dikurangi merokoknya, bagaimana kesehatan ibu, health-nya, dan juga bayi ibu. Oh iya ya, karena kalau bayi ibu sehat, nanti jangka yang lebih panjang lagi anak ibu lahir, gitu ya. Ibunya juga bisa lebih sehat. Keluarga sekeliling ibu tidak terkena asap rokok dan sebagainya. Ini logic model. Jadi kalau mau mengevaluasi berdasarkan logic model ini sebenarnya sama dengan logic model yang lain. Ada input, ya, ada proses, ya. Di sini memang ada proses juga ya. Memang di sini input output, tapi di tengah ini ada proses. Proses ini adalah menjadi bagian dari ini ya. Memang di sini nggak ditulis ya, tapi di penjelasan ada. Ya, prosesnya ada di sini. Outputnya dievaluasi, ya. Outcome-nya dievaluasi ya. Di buku ini ya memang istilah impact dan outcome ya sedikit interchangeable ya. Tapi ini lebih mudah memikirkan bagian input, proses output ya. Di sini outcome. Ya, lebih panjang lagi. Ya. Oh iya, saya lupa. Di sini ada proses nih. Proses ya. Ya, proses sampai sini ya. Proses ya sampai sini. Jadi output ya ini iya juga. Ya, di sini interchangeable dalam konteks saat kita melakukan proses, saat kita mau mengubah sesuatu, ada proses. Dalam buku ini proses sampai sini. Sampai sini sih. Tapi ada titik sampai sini juga. Ya, sampai sini juga. Karena bagaimana ya saat pelaksanaan itu kita interchangeable ya. Kayak air laut aja sih. Ya, kita nggak bisa mana bedain batas-batas saat kita nyemplung ke air. Ya, gitu. Jadi walaupun proses berkesan di sini, tapi di buku ini dibahas ya proses juga sebetulnya termasuk mengevaluasi sampai output yang ini. Ya, memang bisa diukur efek di sini ya, efek untuk output jangka pendek di determining ini. Tapi untuk efek jangka panjang itu pada outcome ya. Ya, titik-titik ini tidak usah menjadi kebingungan karena dalam kita melakukan suatu program berdasarkan logic model ada irisan. Nah, ingat ya irisannya. Jadi kalau di sini ada matematik, masih ingat nggak diagram Venn di sini kalau dikasih bulat, di sini ada bulat lagi, di sini beririsan gitu. Jadi tidak ini batasan wah gitu tegas, enggak lah. Kita berjalan terus ya sambil ada berjalan sambil bisa berproses sambil dievaluasi baik dari sisi output maupun dalam jangka lebih panjang efek jangka panjang ya. Ya jadi kalau makanya kalau bikin program ada jangka pendek, menengah sama panjang ya. Ya tentu saja kita melakukan program hari ini masalah kesehatan nggak akan turun hari ini lah. Itu kita lihat 5 tahunan. Baik, saya rasa kuliah lewat video ini terlalu panjang ya. Baik, terima kasih. Bahannya ada di Bitly ya, sesuai saya sudah kelompokkan ya. Ada 1 sampai terakhir. Baik, alhamdulillah. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.